Di masa anak-anak Gen Z berusia kok berusia memasuki kayak kelas sekolah gitu di kelas ya kalau angkatan saya menyebutnya SMP gitu, SMA ya. Cuma kan anak-anak Gen Z sekarang kan kelas 7 8 9 10 11 12 gitu ya. Saya harus ngitung dulu tuh. Kalau anak-anak Gen Z nyebutin mereka, kamu kelas berapa? Kelas 11. Hitung tuh 7 8 9 10. Oh, kelas 2 SMA gitu. Saya suka ngitung kayak gitu. Nah, ketika anak-anak Gen Z ini berusia usia SMP SMA itu, ini kurang lebih tahun sebelum Covid ya, sebelum Covid tahun di bawah tahun 2020 lah. Di bawah tahun 2021. Ya, kurang lebih segitu ya. Saya melihat mereka tuh mulai suka bermain dengan istilah-istilah. Istilah apapun diangkat sama mereka. Ya, yang sekarang kan yang masih naik sampai sekarang kan mental health, terus kayak mereka tahu aja. Ya, saya nggak meragukan mereka sih, cuma kebanyakan mereka menyalah artikan kata-kata seperti ini gitu ya. Mereka cuma lihat Google, mereka cuma lihat dari sosial media, tiba-tiba mereka nebak-nebak sendiri kalau mereka itu kena mental health. Kayaknya gue depresi deh, kayaknya gue frustasi deh, kayaknya gue gila deh. Enggak ya, kayaknya gue ODGJ deh gitu ya. Mereka langsung mengambil kesimpulan tanpa berdiskusi dengan ahlinya gitu. Dalam hal ini ya psikolog. Nah, saya akan berbicara tentang pembulian yang sempat rame dulu. Waduh, kalau udah bully dikaitkan dengan body shaming, apalagi ya kayak gitu-gituan lah, bully, body shaming dan sebagainya. Saya nggak menyalahkan mereka yang bilang mereka dibully dan kena body shaming, dan saya juga tidak bilang mereka cemen gitu ya. Wah, baru digituin doang lu langsung lapor-lapor, baru digituin doang lu langsung kayak gitu ya. Saya nggak mendiskreditkan mereka, nggak nggak pakai tapi, nggak pakai cuma gitu ya. Pakai cuma deh, tapi bukan untuk ngomongin mereka. Maksud saya gini-gini. Saya coba menelaah apa sih bedanya kehidupan mereka dengan kehidupan angkatan mereka dengan kehidupan angkatan saya dalam hal bully dan body shaming. Em, karena gini, untuk angkatan saya kan kelahiran tahun 80-an gitu ya. Dan saya percaya di semua angkatan ada bully, ada pembulian. Tapi kok responnya beda antara yang angkatan saya, bahkan angkatan yang lebih di atas saya, dengan angkatan anak Gen Z ini. Kok anak Gen Z ini bisa dengan mudah melapor ke polisi lah, melapor ke Komnas HAM lah, dan yang paling buruk adalah mereka bunuh diri karena nggak kuat dibully, nggak kuat diserang, kena body shaming dan sebagainya. Saya coba merenungkan fenomena ini kok bisa gitu ya. Lalu saya mendapati ada perbedaannya antara di angkatan saya ketika dibully dengan angkatan mereka. Saya mendapati gini, anak-anak Gen Z, saya tahu mereka temannya banyak gitu ya. Masalahnya mereka adalah sifat tertutupnya mereka. Saya ngelihatnya begitu ya. Saya ngelihatnya ini pengalaman saya nih, ini cerita saya nih ya. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat ya udah ya diskusi di kolom komentar lah biar seru ya. Bentar gatel. Oke. Nah, saya melihat anak Gen Z ini walaupun temennya banyak, tapi mereka itu pada dasarnya orang yang tertutup dan mereka nggak mau terlihat lemah di di hadapan siapapun, termasuk orang tua mereka, termasuk teman mereka. Jadi mereka berkumpul hanya untuk sharing yang asik-asik aja, yang rame-rame aja, yang seru-seru aja. Tapi kalau hal yang berbau duka, berbau hal-hal negatif yang mereka rasakan, mereka nggak suka. Karena mungkin mungkin loh ya, ini berdasarkan pengalaman saya sekali lagi, mungkin mereka khawatir kalau mereka akan dicap lemah. Ah, lemah lo gitu aja. Mungkin makanya mereka nggak pernah mau terbuka. Nah, perbedaannya dengan angkatan saya apa? Di angkatan saya itu udah terkenal ada main geng-gengan. Namanya doang geng, tapi kita nggak bener-bener bikin keributan dengan geng. Nggak. Maksudnya kita punya kumpulan teman. Saya punya geng lah di SMA. Kita kasih nama
yang gampang-gampang aja kita kasih nama Tip X gitu ya. Bukan bukan karena suka sama pemain band Tip X, bukan. Tapi karena kita suka tuker-tukeran Tip X waktu lagi ujian. Jadi udah bikin nama apa nih? Ya udah Tip X aja lah, udah. Oke, Tip X. Kita berlima sebenarnya. Em, di antara kita ada yang sering dibully, yang badannya lebih, karena dia badannya lebih kecil, pinter tapi badannya lebih kecil, jadi sering dibully. Nah, saya pun saya pun lumayan sering kena bully. Kenapa? Karena saya Kristen dan taat. Jadi saya suka em, dijadikan apa ya, sasaran sasaran ketidaksenangan mereka gitu bang. Dibilang sok Kristen lah, dibilang sok suci lah dan sebagainya. Malahan mereka ada yang pernah eh, merendahkan saya dalam arti gini. Mereka tuh ada yang bawa zaman dulu kan zaman CD ya, VCD. Mereka ada yang bawa VCD porno lalu taruhnya di kolong meja saya karena mereka kira saya ini kan Kristen, mejanya nggak bakalan diperiksa karena nggak mungkin dong orang Kristen yang suci ini membawa VCD porno ke sekolah gitu. Ya, saya pernah ngalamin kayak gitu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Pulang sekolah, kita gengnya ini kita akan nongkrong entah di mana gitu, di mall kah atau di rumah salah satu dari anggota geng ini buat ngobrol dan cerita aja yang kita alamin. Kita cerita, wah gila itu orang rese banget tuh gitu. Dan kemudian kita akan saling menguatkan itu, saling eh, bulian itu kita ubah jadi ledekan ringan untuk kita. Kita kayak saling, akhirnya nantinya kita jadi saling ketawa, saling lucu. Akhirnya kita juga ya udah lepas, udah gitu aja. Jadi bulian itu ya jadi kayak numpang lewat aja dalam hidup kita. Dan saya kasih tahu beberapa orang yang pernah membuli saya waktu sekolah, sekarang malah saya malah temenan. Kayak nggak pernah ada kejadian waktu dulu. Kayak nggak pernah ada kejadian dia ngebully saya gitu. Mungkin dia juga agak malu gitu ya sekarang. Kenapa dia bully gue? Kenapa gue bully dia gitu ya? Mungkin. Nah itu kan kalau dalam bahasa zamannya orang tua saya gitu yang sudah senior banget, itulah yang namanya gimana ngomongnya ya? Itulah yang namanya kelakuan-kelakuan bodoh zaman sekolah gitu. Kayak kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang pada masanya. Ya memang kelakuan yang ada keterlaluan juga ada, tapi tetap tetap masuk dalam kategori kelakuan-kelakuan bodoh gitu ya. Yang mereka akan sesali pada pada usia mereka yang nanti menanjak. Nah, makanya kenapa disebut kelakuan bodoh? Karena mereka melakukan itu tanpa mikirin jangka panjangnya. Tapi di angkatan saya seperti itu. Ketika ada yang dibully, ada yang di body shaming, ada yang direndahkan, wah yang gengnya ini langsung ngumpul saling menguatkan. Padahal kita agamanya beda-beda. Beda-beda agamanya tapi saling nguatin. Akhirnya pas lulus sekolah ya kita baik banget, kita kesehatan mental kita terjaga sekali gitu. Nah, balik lagi ke yang anak-anak Gen Z itu tadi. Kenapa mereka walaupun temannya banyak tapi mereka sering bilang mereka itu frustasi, mereka itu depresi dan sebagainya, mereka kena mental health dan sebagainya. Menurut saya dan menurut pengalaman saya yang saya jalanin, karena mereka temannya boleh banyak, tapi mereka nggak pernah berani terbuka. Mereka pengen menonjolkan sisi superhero-nya mereka gitu, pengen menunjukkan sisi kekuatannya mereka gitu. Mereka itu kuat, mereka itu hebat, mereka itu sukses dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka jadi nggak jujur sama dirinya sendiri, dan mereka pendam semua rasa sakit itu sendiri. Jadi makanya saya bilang saya nggak menyalahkan mereka juga yang dibully sakit hati, dibully langsung kena mental dan sebagainya. Justru mereka harus ditolong. Nah, buat kalian yang generasi di atas Gen Z, saya pun di atasnya Gen Z, jadi milenial, generasi X dan ya teman yang lain gitu ya, yang di atasnya, cobalah ngertiin anak-anak ini. Mereka tuh sebenarnya butuh ditolong. Mereka nggak akan pernah memulai pembicaraan, mereka nggak akan pernah mulai tiba-tiba muncul dalam di depan kita gitu. Lalu gue pengen cerita dong, gue lagi ada masalah nih. Mereka bukan yang tipe seperti itu. Mungkin ada, tapi nggak banyak. Harus ada yang memulai. Justru yang generasi di atasnya itu yang harus berinisiatif untuk nyamperin, lalu lihat gejala-gejalanya. Wah, kayaknya di anak butuh tempat curhat nih gitu. Beda kan kalau di generasi saya kan, gue pengen curhat nih, yuk ngobrol yuk, nongkrong di mana yuk. Buat kita tuh itu kayak gitu tuh hal yang biasa gitu, ngajak butuh bantuan orang untuk dengerin kita. Tapi untuk anak Gen Z ini beda. Mereka itu butuh disamperin duluan. Makanya kita harus kenali gejala-gejala ini. Dan saya berbicara khususnya kepada kalian para pemimpin gereja gitu ya, senior-senior di gereja. Perhatikan gejala anak-anak binaan kalian ini.
Karena mereka itu sebenarnya gampang kelihatan kok kalau mereka lagi ada masalah. Kalau emang kalian kenal dengan baik ya mereka ya. Dan saat itulah kalian harus harus kalian yang memulai pembicaraan. Gimana kabar kamu? Keluarga kamu gimana? Sekolah kamu gimana? Kerjaan kamu gimana? Saya bisa bantu apa nih? Gitu. Atau ajak makan dan sebagainya. Nah, secara seperti itulah yang saya lakukan di komunitas saya. Ya, apakah 100% berhasil? Ya, saya nggak berani ngomong. Tapi setidaknya itulah yang membuat kenapa komunitas saya masih bisa berjalan sampai hari ini. Pengennya sih mereka yang samperin saya kalau mau jujur ya, lu yang butuh yang ngomong dong, pengennya gitu. Tapi nggak bisa gitu juga, kita harus belajar mengerti. Kita yang lebih dewasa, kita harus yang lebih paham dan memberikan contoh yang baik untuk mereka. Dan sekian cerita hari ini, kita akan ketemu di bagi cerita berikutnya dengan cerita-cerita yang lain. Ya moga-moga gue bisa undang narasumber yang lain yang bisa kasih insight-insight baru supaya kita bisa makin bisa kebuka wawasannya tentang hidup ini. So, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya di Bagi Cerita.